Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, di hari Minggu yang dahsyat dan luar biasa ini, secara khusus dalam ibadah Raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing, kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Amin saudaraku. Kita ada di bulan yang baru dengan tidak kekurangan suatu apapun dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat anugerah Tuhan. Dan secara khusus dalam ibadah Raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing, kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena itu dari sekarang kita mau persiapkan roti dan anggur kita di rumah kita masing-masing, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Karena setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan diberkati dengan perjamuan kudus yang ada. Karena itu mari umat Tuhan di rumahmu masing-masing, kita mau siapkan hati kita, kita mau datang memuji, kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang berdoa, kita datang bersyukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur tak henti-hentinya lawatan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena dalam ibadah Raya Minggu kami percaya, kami terima lawatan Tuhan, kami terima mujizat, kami terima kuasa. Sehingga hari ini dalam ibadah Raya Minggu di rumah kami masing-masing, kami yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat diberikan kelegaan, kami yang terikat dilepaskan. Bahkan kami yang memerlukan jalan keluar, kami melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Bapa, kami tabiskan ibadah Raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari umat Tuhan di rumah kita masing-masing, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya ajak setiap kita untuk bangkit berdiri, karena kita mau bersorak-sorai buat nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Kaulah kekuatan kami. Kaulah
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Engkaulah Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Kami bersyukur sebab di rumah kami masing-masing kami menerima kuasa, kami menerima mujizat, kami menerima lawatan Tuhan. Sampai hari ini kami percaya lawatan Tuhan nyata. Tatkala kami menyembah Tuhan, tatkala kami memuji Tuhan, kami percaya kuasa Allah dinyatakan atas kehidupan setiap kami. Saat yang indah bagi setiap kami juga kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus jamah masing-masing kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, tergenapi firman-Mu dalam hidup kami. Disampaikan firman, disembuhkan mereka umat Tuhan yang mengalami sakit penyakit hari ini. Kami percaya kami akan terima mujizat, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Roh Kudus bagikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk mengangkat Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Dan kita sama-sama akan menyatakan pengakuan iman kita. Bersama-sama dengan saya, katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara khusus hari ini, di awal bulan ini, di minggu pertama di bulan Oktober ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema doa mengubah segala sesuatu. Siapa yang percaya di antara kita sampai hari ini bahwa doa itu berkuasa? Amin. Yes. Itu sebabnya gereja kita setiap pagi mengadakan ibadah doa pagi. Kenapa? Karena kita percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan hanya besar, tapi sangat besar kuasanya, Alkitab katakan. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau setiap hari kita berdoa. Karena kita mengerti kita punya kekuatan terbatas, kita punya kemampuan terbatas. Tapi ketika kita berdoa, kita percaya kita akan mengalami lawatan Tuhan. Kita percaya kita akan mengalami kuasa Tuhan. Amin, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat Alkitab kita sama-sama. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14 dan ayat 15. 1
1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan ayat 15. Firman Tuhan bilang seperti ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus karena kita tahu Yesus kita hidup. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya hidup. Kita percaya kepada Yesus, atau lebih tepatnya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus karena kita mengerti Dia Allah yang memelihara hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya Alkitab jelas katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita akan disebut orang-orang yang diberkati, orang-orang yang menerima lawatan Tuhan tatkala kita mengerti saya harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana saya mengandalkan Tuhan? Dengan berdoa. Orang yang tidak memulai hari dengan doa adalah orang yang merasa diri kuat, merasa diri sanggup menghadapi sepanjang hari ini. Saudaraku, kita lemah, kita terbatas. Karena itu kita perlu berdoa biar kasih karunia Tuhan melingkupi kita. Anugerah Tuhan menyertai kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Oh haleluya. Kita percaya kepada Tuhan, karena itu kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu Tuhan mengabulkan doa kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengabulkan doa saya. Amin. Itu yang menjadi keberanian hidup kita dalam kita mengiring Tuhan. Saya mengiring Tuhan karena saya tahu hidup saya ada di tangan Tuhan. Karena hidup saya ada di tangan Tuhan, saya perlu berdoa karena saya mengerti dengan doa saya akan lihat perkara-perkara dahsyat Allah nyatakan dalam kehidupan saya. Karena saya percaya Dia mengabulkan doa saya. Firman-Nya jelas katakan, Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin saudara. Kita berdoa karena kita tahu Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup kita. Kita berdoa karena kita mengerti lawatan Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup kita. Kita berdoa karena kita tahu kita penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kita perlu berdoa. Ia akan mengabulkan, ayat 15. Dan jika kita tahu, lihat, karena saya sudah tahu bahwa doa-doa saya akan dikabulkan oleh Tuhan, bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah, sama-sama bilang sama saya, sudah menerima. Sama-sama bilang sama saya, telah memperoleh. Amin saudara. Apa yang kita terima? Kita tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya melalui doa kita. Jadi ketika kita berdoa kita percaya. Kenapa orang bisa berdoa? Karena dia percaya kepada siapa dia berdoa. Kan begitu saudara. Jadi kalau kita gak berdoa tandanya kita mulai meragukan. Jangan-jangan Tuhan gak sanggup nih. Jangan-jangan Tuhan gak bisa nih melakukan perkara-perkara dahsyat nih. Makanya udahlah percuma lah saya juga berdoa. Tapi hari ini kita mengerti. Saudara dikasih dalam Tuhan dengar baik. Kita mengerti bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita berdoa tanda kita mempercayakan, Tuhan aku percayakan hidupku kepada tangan-Mu. Karena aku mengerti hidupku ada dalam tangan-Mu, maka apapun juga yang aku hadapi, aku akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Amin saudara. Nah itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab bilang apapun juga yang engkau minta, engkau telah memperoleh, bahwa yang engkau doakan, engkau telah terima. Makanya hal ini dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Iya kan? Dalam Markus 11 ayat 24 Tuhan Yesus bilang begini saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya. Yesus mengingatkan kepada setiap kita, apapun juga yang saudara dan saya doakan, sama-sama bilang sama saya harus percaya. Kurang mantap. Kalau orang percaya itu ngomongnya saya percaya. Iya kan saudara? Ya karena kita percaya apa yang kita doakan pasti kita terima. Suami-suami engkau berdoa buat istrimu, engkau berdoa buat pekerjaanmu, engkau berdoa buat keluargamu. Istri-istri engkau berdoa buat suamimu yang sedang berselingkuh, yang sedang berzina, yang sedang jauh dari Tuhan. Engkau berdoa buat anak-anakmu. Percaya bahwa engkau telah menerimanya. Yesus bilang maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berarti yang Tuhan Yesus lihat adalah imanmu kepadanya. Lihat perempuan pendarahan 12 tahun. Dia punya iman satu hal, bahwa asalku jama ujung jubah baju Yesus, aku akan sembuh. Yesus nggak tahu dijama dari belakang.
Berarti ada kuasa. Tatkala kita punya pengharapan kepada Yesus. Sama-sama bilang sama saya harus punya pengharapan kepada Yesus. Amin saudara. Yes. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya bahwa aku sudah menerimanya. Aku berdoa buat kesehatanku, aku percaya aku menerimanya. Walaupun aku belum lihat. Aku percaya suamiku akan kembali kepadaku. Aku percaya sekalipun aku belum lihat. Aku percaya istriku akan dengar-dengaran. Aku sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan. Sekalipun aku belum lihat, aku tetap percaya. Itulah iman. Dengan dasar itu kita tidak akan pernah berhenti jemu untuk berdoa, saudaraku. Kenapa? Karena kita tahu ada kuasa dalam doa. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa. Elia adalah manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Dia manusia biasa, Alkitab bilang ya. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa. Jadi lihat saudara, respon kita berdoa itu penting. Bukan soal siapa yang berdoa, tapi respon kita berdoa. Jangan di satu sisi kita berdoa, setelah kita berdoa kita bilang, benar gak ya Tuhan bisa jawab doa saya? Benar gak, sanggup gak ya Tuhan pulihkan rumah tangga saya? Sanggup gak ya Tuhan pulihkan ekonomi saya? Kira-kira Tuhan bisa gak ya? Engkau sudah meragukan kuasa Tuhan dengan apa yang kau pertanyakan, saudaraku. Tapi Alkitab mencatat Elia manusia biasa, tapi dia telah sungguh-sungguh berdoa. Dan apa dikatakan? Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi saya mengerti betul. Kita harus percaya bahwa doa punya kuasa. Tapi pendeta gimana ya, saya tuh malas sekali berdoa. Aduh kayaknya tuh malas gitu loh. Hati-hati, iblis gak mau kita berdoa karena iblis tahu rahasia ini. Karena ketika kita berdoa ada kuasa, ketika kita berdoa ada lawatan Tuhan, ketika ada berdoa ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Yes. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Sama kayak tadi Alkitab bilang, Elia manusia biasa. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Dia tidak jemu-jemu berdoa. Karena kita tahu pengharapan kita. Doa itu wish loh saudara. Doa itu pengharapan loh saudara. Kita berharap kepada Tuhan. Tuhan aku berdoa supaya Tuhan pulihkan masalahku. Tuhan aku berdoa agar ini terjadi. Tuhan aku berdoa. Tuhan aku berdoa. Itu permintaan kita. Kita berdoa karena kita tahu pengharapan kita kepada Tuhan. Doa yang kita naikkan tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan menjawab. Tapi kita mesti mengerti saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Bukan waktu dan cara saudara dan saya. Selalu saya pakai contoh ketika Lazarus mati. Lazarus sakit maksud saya. Maka Maria dan Marta memberikan kabar kepada Yesus. Tapi yang dirindukan oleh Maria dan Marta adalah Lazarus tetap hidup. Itu yang menjadi kerinduannya, ya kan? Sekalipun saudara dikasih dalam Tuhan itu tertunda. Tidak pada saat Lazarus sakit, tapi pada saat Lazarus mati. Tapi di end of the day-nya, apa yang didoakan, apa yang diharapkan oleh Maria dan Marta, Lazarus tetap hidup. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi caranya dan kapan waktunya itu kedaulatan Tuhan. Tapi bagian kita apa? Bagian saya berseru kepada Tuhan. Dan bagian saya percaya, saya akan lihat kuasa Allah dinyatakan melalui doa. Kenapa? Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya pelajari ada beberapa hal yang perlu kita mengerti. Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, kita harus berdoa karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya dong, kita berdoa karena kita percaya ada hal-hal yang terbatas dalam hidup saya sebagai manusia. Tapi ketika saya berdoa, maka saya percaya Tuhan sanggup jamah suami saya, Tuhan sanggup jamah istri saya, Tuhan sanggup jamah anak-anak saya. Karena yang punya hati Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Adalah Tuhan yang memiliki dan sanggup menjamah hati manusia. Karena itu saya mau percaya bahwa apapun yang saya doakan itu merupakan bukti bahwa saya mempercayakan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Sehingga kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
Amin. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat 37, Alkitab mencatat seperti ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini perkataan malaikat ketika bertemu dengan Maria, saudaraku. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena kita mengerti, bagi Tuhan tidak ada mustahil, makanya kita perlu berdoa. Jangan malas untuk berdoa, karena kemalasan itu seringkali, saudara dikasih dalam Tuhan, itu iblis taruhkan dalam hati kita supaya kita tidak bisa melihat mujizat, supaya kita tidak bisa melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya yang keluar adalah kedagingan kita. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena Tuhan mendengar doa kita. Iya dong, karena kita tahu ada telinga yang mendengar doa kita. Karena kita tahu kuasa Allah akan dinyatakan tatkala kita berdoa, maka kita harus berdoa. Sehingga tidak ada lagi alasan, habis pendeta saya berdoa, habis nanti Tuhan gak jawab lagi doa saya. No, tadi kita sudah baca, kita punya keberanian untuk percaya. Karena Tuhan menjawab doa kita. Bahkan di dalam Mazmur 18 ayat 7, firman Tuhan katakan begini, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan dengar suara saya. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, doa saudara dan saya itu didengar. Saya mau pastikan firman Tuhan ya dan amin, dia mendengar doa saudara dan saya. Kalau dia mendengar, maka jangan malas untuk berdoa. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya kita perlu berdoa. Karena kita penuh keterbatasan, kita penuh dengan kelemahan. Kita perlu berdoa. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan untuk mengubahkan yang tidak mungkin buat kita. Itu mungkin bagi Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu berdoa? Karena Tuhan mendengar doa setiap kita. Ini jaminan buat orang percaya, saudaraku. Tuhan mendengar doa saudara dan saya. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Karena ada kuasa. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa dalam doa saudara dan saya. Alkitab jelas bilang bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bahkan tadi kita belajar dari Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Elia orang biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa agar hujan tidak turun, maka hujan tidak turun. Sekarang saya mau tanya sama saudara, apa yang kau mau lihat terjadi? Terobosan-terobosan apa dalam hidupmu yang kau mau lihat dalam hidupmu? Belajar didoakan dari hari ini. Oh, saya sudah doakan pendeta dari kemarin-kemarin, tapi sampai hari ini saya belum melihat. Sabar. Ada doa yang langsung dijawab oleh Tuhan pada saat itu ketika orang berdoa. Tapi ada doa yang dijawab nanti dulu. Kita harus belajar sabar karena terkadang Tuhan menguji kita. Tuhan mengarahkan kita. Tuhan membimbing dan mendidik kita untuk kita lebih sabar lagi, dengar-dengaran dan menantikan Tuhan. Belajar taat aja dulu. Belajar doa aja terus. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Sampai engkau melihat kuasa Allah dinyatakan. Amin saudara. Yes. Karena kita percaya, kita berdoa karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berdoa karena ada kuasa dalam doa kita. Kita berdoa karena doa kita didengar oleh Tuhan. Maka kita percaya bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, doa bisa mengubah segala sesuatu. Banyak dari kita, ketika kita mengalami jalan buntu, terkadang kita pakai hikmat kita, bukan hikmat Tuhan. Kebijaksanaan kita, bukan kebijaksanaan Tuhan, untuk mencari jalan keluar. Tapi kita lupa bahwa kita masih punya Tuhan. Kita masih punya lutut untuk bertelut, untuk datang kepada Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara dahsyat yang tidak pernah kita pikirkan. Belajar untuk berdoa, karena dengan doa kita bisa mengubah segala sesuatu. Contoh yang pertama, doa bisa mengubah segala sesuatu. Yang pertama, doa bisa mengubah keadaan sulit menjadi baik. Di dalam Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Lihat, untuk keadaan seperti ini, itu keadaan sulit. Tapi Ishak berdoa buat Ribka.
Sehingga akhirnya istrinya itu, Ribka itu mengandung. Alkitab katakan Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali keadaan-keadaan sulit Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan gak sayang kita. Bukan berarti Tuhan gak tolong kita. Bukan berarti Tuhan gak bela kita. Tapi karena Tuhan mau setiap kita berdoa. Sama-sama bilang sama saya harus berdoa. Amin. Kita berdoa, saudaraku. Kita berdoa. Ada perkara-perkara dahsyat yang kau pikir, Tuhan ini susah untuk saya kerjakan. Doa. Yosafat minta belas kasihan Tuhan. Ketika dia berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Karena bangsa yang menyerang Israel, Yehuda saat ini terlebih kuat. Ketika dia berdoa, maka pertolongan Tuhan itu dahsyat, saudaraku. Apa keadaan sulit hari-hari ini yang kau sedang hadapi? Berdoa, berdoa. Karena doa mengubah keadaan sulit menjadi baik. Yang kedua, doa bisa mengubah segala sesuatu. Doa bisa mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Wah, ini senang nih orang-orang nih ya kan. Jemaat Tuhan senang nih kalau bicara kekurangan jadi kelimpahan, senang. Tapi ada pembentukan, saudara. Engkau mesti berdoa terus. Sampai kapan saya berdoa? Berdoa sampai terjadi dong. Jangan berdoa belum terjadi engkau sudah berhenti berdoa. Udahlah, capek saya pendeta berdoa nggak datang-datang juga nih berkat. Capek lah saya berdoa begini-begini aja nggak ada perubahan. Push, pray until something happen. Iya kan, berdoa sampai sesuatu terjadi. Doa. Mazmur 105 ayat 40 dan 41. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Ayat 41. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan mana. Tuhan mengirimkan burung puyuh, bahkan dari gunung batu, dari kekeringan Tuhan sediakan air. Doa mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Saudara dikasih dalam Tuhan, terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan menambah-nambahkan, melimpahkan apa yang menjadi kekuranganmu. Tapi Tuhan lihat, maukah engkau sungguh-sungguh hidup denganku? Kita berdoa, kita cari Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Kita berdoa karena kita percaya di tangan Tuhan. Apa yang menjadi kekurangan kita, Tuhan bisa ubahkan. Amin, saudara. Yes. Karena yang kedua saya pelajari, doa bisa mengubah kekuranganmu. Engkau akan mengalami kelimpahan. Asalkan jangan pernah engkau berhenti berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Setiap kita perlu berdoa. Doa sampai sesuatu terjadi. Yang ketiga, jadi yang pertama saya pelajari tadi, doa mengubah keadaan sulit menjadi baik. Kalau hari-hari ini kau sedang menghadapi keadaan yang sulit dalam hidupmu, berdoa. Sehingga engkau mengalami keadaan baik karena Tuhan sanggup mengubahkan keadaan. Yang kedua, doa dapat mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Apa yang menjadi kekuranganmu? Berdoa, berseru kepada Tuhan. Jangan malas berdoa. Engkau akan melihat Tuhan putar balikan keadaanmu. Engkau yang mengalami kekurangan, engkau yang telah mengalami saat ini kekurangan, engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan, kelimpahan yang datang daripada Tuhan ketika engkau berseru. Engkau berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, doa mengubah keadaan. Doa bisa mengubah keadaan kita yang lemah menjadi kuat. Hal ini pernah dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Alkitab mencatat dalam Lukas 22 ayat 41 sampai 43. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Yesus berdoa. Yesus berlutut, katanya, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Ayat 43 apa dikatakan? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami kelemahan, engkau sedang mengalami ketawaran hati, engkau sedang down dalam hidupmu, ketika engkau melihat ada begitu banyak masalah terjadi dalam hidupmu, berdoa. Maka Tuhan akan memberikan kekuatannya.
Maka Rasul Paulus tahu betul rahasia ini. Sehingga dia bilang kesanggupanku adalah pekerjaan Tuhan. Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, kita bisa kuat semua karena kekuatan daripada Tuhan. Kasih karunia-Nya dilimpahkan dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana ketika kita berdoa, kita akan melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup kita. Doa mengubah segala sesuatu. Engkau mau melihat ada perubahan dalam hidupmu. Engkau mau melihat kesusahan-kesusahanmu menjadi berkat kedamaian dalam hidupmu. Engkau mau melihat penderitaanmu mendapatkan kekuatan ketika engkau menanggung penderitaan itu. Maka berdoa. Dan saya percaya firman Tuhan pasti digenapi. Elia orang biasa. Tapi ketika dia sungguh-sungguh berdoa, maka perkara-perkara dahsyat dinyatakan dalam kehidupannya. Saya ajak setiap kita umat Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami kesusahan, kalau hari-hari ini kau sedang mengalami penderitaan, kau sedang mengalami kelemahan, kau sedang mengalami ketakutan, saya ajak setiap kita untuk berdoa. Berdoa dan berdoa. Karena doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah keadaan. Karena doa itu berkuasa. Karena Tuhan mendengar doa kita. Karena Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Kita berdoa, kita bersyukur, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami dengarkan firman Tuhan pada hari ini dan kami percaya hari ini bukan suatu kebetulan kami mendengarkan firman-Mu. Oh, lawatan Tuhan ada atas setiap kami. Sehingga hari ini kami memutuskan untuk selalu berdoa. Kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab kami tahu dalam doa kami dapatkan kekuatan. Dalam doa kami dapatkan mujizat. Dalam doa kami dapatkan pengharapan. Dalam doa kami melihat ada kuasa kemajuan iman dalam hidup kami, Bapa. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bahwa doa mengubah keadaan kami. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami ya Roh Kudus. Sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin menyenangkan nama Tuhan. Dan berkat-Mu ada atas masing-masing umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita sudah diingatkan kebenaran firman Tuhan untuk selalu berdoa. Karena kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Karena kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus yang ada. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, jika kita sudah mempersiapkan roti dan anggur kita di rumah kita masing-masing, saya ajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan bukankan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Jika kita percaya katakan amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk tubuh Kristus yang terpecah. Yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga. Yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker. Aku tidak akan terkena tumor. Aku tidak akan sakit leukemia. Aku tidak akan sakit pendarahan. Aku tidak akan sakit stroke. Aku tidak akan dirawat di ICU. Aku tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Dengan iman ku katakan, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat,
lambungku sehat. Bahkan segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Kristus yang terpecah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala kita dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai pelayananku, menjagai hari depan dan masa depanku. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Dengan iman ku katakan hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dan hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Kristus yang tertumpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menebus kami, Engkau menyelamatkan kami. Oleh karena kasih karunia kami diselamatkan. Dan kami percaya tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, yang menyelamatkan kami sehingga hidup kami penuh dengan kasih karunia Tuhan. Hidup kami penuh dengan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami yang sakit hari ini, kami sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa, kami terima mujizat, kami terima lawatan Tuhan. Sebab Yesus mati bagi kami, menyelamatkan kami, memelihara hidup kami, menopang hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka sedang lemah, biar Allah yang memberikan kekuatan dan mereka berdoa, maka kekuatan dari sorga mereka dapati. Hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan hari ini. Sehingga tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman-Mu, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mereka terima kuasa, mereka terima mujizat. Bahkan hari ini kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini maupun minggu kemarin. Berkat anugerah-Mu turun memberkati hidup mereka sehingga panjang umur, lanjut usia serta sejahtera Allah tambah-tambahkan dalam hidup mereka. Bahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam ulang tahun pernikahan, Tuhan yang memberkati rumah tangga mereka. Kasih karunia Allah menopang kehidupan mereka. Bahkan hamba berdoa setiap jemaat Tuhan
Lalu sampai hari ini ya Tuhan, kami masih ada di rumah kami masing-masing, dan rencana kami juga untuk membuka ibadah secara onsite kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biar Allah sendiri yang berperkara, Allah sendiri yang menaruhkan hati yang lapar dan haus untuk mencari wajah Tuhan di dalam nama Yesus dalam hati setiap umat Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat setiap umat Tuhan yang berusaha, dagang, bahkan bekerja, diberkati apa yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus, sehingga penyertaan perlindungan pasukan Tuhan menjadi milik bagian mereka. Mereka disertai, ditolong Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati, sehingga gereja ini tetap terus boleh menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Tuhan pakai terus gereja ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan memberkati gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda. Bahkan ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu, bahkan cucu yang ada, kami ucapkan berkat. Di dalam nama Yesus, tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menyertai. Kami berdoa pada akhirnya teringat akan bangsa ini. Allah memberkati Indonesia. Kami ucapkan Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa biar Indonesia boleh bangkit, Indonesia boleh diberkati oleh Tuhan dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa sehingga Indonesia boleh terlepas dari pandemi COVID yang ada, dan kami bersyukur Tuhan kemajuan yang dahsyat terjadi atas bangsa kami. Karena itu kami topang doa, kami ucapkan berkat bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak berkati juga jajaran menteri yang ada, bahkan Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI. Kami doakan dalam nama Yesus, bahkan setiap mereka ya Tuhan, Ketua BNPB, Ketua BNPT, bahkan KPK yang ada, kami doa di dalam nama Yesus. Allah sendiri yang menyatakan kasih kuasa Tuhan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan pemimpin-pemimpin daerah yang ada, gubernur yang ada, wali kota yang ada, bupati yang ada. Kami ucapkan berkat, kami topang dalam doa dalam nama Yesus. Tuhan jaga, Tuhan beri roh takut dan gentar akan Tuhan dalam mereka memimpin bangsa kami. Bahkan kami terus berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan di dalam pandemik ini. Tuhan tolong, Tuhan urapi dalam nama Yesus. Tuhan sertai baik para dokter, suster yang ada, perawat-perawat rumah sakit yang ada, volunteer, bahkan TNI, Polri. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sehingga mereka terus tetap bekerja keras dengan sukacita, dan perlindungan berkat Tuhan ada atas masing-masing mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saat yang indah juga bagi setiap kita untuk kembali memberikan korban syukur kita, dan secara khusus umat Tuhan yang akan mengembalikan persepuluhan yang ada melalui nomor rekening gereja yang sudah ada di bawah layar Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saudara bisa transfer bank ke sana, dan kita memberi dengan sukacita karena kita tahu kita datang ke altar kudus Tuhan dengan tidak tangan hampa. Iya kan, kita membawa persembahan kita menyembah dengan persembahan kita, sehingga pada akhirnya tergenapi firman Tuhan, beri maka kepadamu akan diberi, suatu takaran yang digoncangkan dipadatkan tumpah keluar itu yang ada dalam ribaanmu. Kita memberi dengan sukacita karena kita percaya hidup kita sudah terlalu banyak Tuhan memberkati kehidupan kita. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, mari memberi dengan sukacita tanpa paksaan. Dan setiap umat Tuhan juga yang akan mengembalikan persepuluhan yang ada, secara khusus dalam awal bulan ini kita memberi dengan sukacita. Saya akan berdoa buat setiap umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami kembali datang kepada Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan melalui nomor rekening gereja yang akan kami transfer persembahan kami ke sana. Biarlah kami memberi dengan sukacita iman, dan hamba ucapkan berkat baik mereka yang memberi dengan sukacita maupun mereka yang mengembalikan apa yang menjadi persembahan persepuluhan yang ada sebagai apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar tergenapi firman Tuhan, dijauhkan daripada mereka segala belalang pelompat, belalang pengiring, belalang pindahan di dalam nama Yesus, dijauhkan dari kerugian apapun. Bahkan tergenapi firman Tuhan di dalam nama Yesus bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti, sebab Tuhanlah yang memberkati setiap kami. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sambil saudara mempersiapkan untuk memberikan korban syukur melalui transfer bank, ada beberapa pengumuman yang berkenaan untuk saya sampaikan pada hari ini. Ya, seperti biasa saudara dikasih dalam Tuhan bahwa
Kita ada doa pagi setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita rindu memulai hari bersama dengan Tuhan. Di dalamnya saya akan memimpin umat Tuhan dengan menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa saudara dan apapun yang menjadi pergumulan saudara. Melalui Facebook saya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Glenn Natuheru, dan melalui Zoom, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi kita pilih mana yang biasa kita atau nyaman kita bergabung di dalamnya, sehingga kita bisa mengikuti ibadah doa pagi yang diadakan oleh gereja kita. Dan yang kedua, setiap pagi juga saya membagikan firman Tuhan. Jadi saya rindu bukan hanya ibadah doa pagi, tapi ada firman menjadi pegangan hidup kita. Setiap hari kita belajar firman Tuhan, karena saya percaya firman itu menjadi pelita, menjadi terang buat langkah dan jalan hidup kita. Melalui YouTube channel saya, karena itu saya sangat mengencourage setiap umat Tuhan untuk setiap pagi untuk bergabung, untuk dikuatkan melalui renungan-renungan singkat yang saya bagikan, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan saudara bisa follow atau saudara bisa subscribe channel YouTube saya, Glenn Natuheru, dan kita terus diberkati di dalamnya, sehingga melalui akun channel YouTube saya, Glenn Natuheru, dalam program Bible and Coffee, kita tetap terus dikuatkan setiap pagi kita menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Untuk sementara dua hal ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan beberapa minggu ke depan kita akan merencanakan untuk ibadah onsite. Karena itu saya minta saudara bantu dalam doa sehingga rencana ini boleh terjadi, dan kita akan umumkan saudara yang dikasih dalam Tuhan kapan ibadah onsite ini akan diadakan kembali di gereja kita. Bantu dalam doa sehingga hal-hal baik Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kita akan menerima doa berkat bersama-sama. Saya ajak kembali umat Tuhan di rumahmu masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Kami kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Biar melalui setiap persembahan, setiap rupiah yang Tuhan mereka percayakan untuk ada dan mereka tabur dalam pekerjaan Tuhan, boleh dipakai untuk menjadi pelebaran pekerjaan Tuhan. Dan kami berdoa berkat-berkat Tuhan ada dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Dan pada akhirnya ya Bapa, kami akan berpisah. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Pada akhirnya umat Tuhan, arahkan kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu sambil engkau menengadahkan kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.